Pada tahun 1991 di Los Angeles, Rodney King dipukuli secara brutal oleh beberapa polisi yang terekam kamera dan memicu kerusuhan besar setahun kemudian. Penyalahgunaan kekuasaan, rasisme institusional, dan kemarahan rakyat terhadap sistem yang menindas. Dan inilah konteks di mana sebuah lagu lahir pada tahun 1992 yang akan mengguncang dunia dan menjadi himne pemberontakan. Tahun 1992, sebuah lagu lahir dari amarah, perlawanan, dan kritik sosial yang tajam. Lagu itu adalah Killing in the Name dari band Rage Against the Machine. Lagu ini muncul di tengah gejolak Amerika Serikat saat isu rasisme, brutalitas polisi, dan penyalahgunaan kekuasaan sedang menjadi sorotan besar. Uniknya, meskipun liriknya sangat repetitif dan hanya terdiri dari beberapa baris, lagu ini justru menjadi simbol perlawanan generasi muda. Bahkan pada tahun 2009, lagu ini berhasil menjadi nomor 1 di tangga lagu Inggris, mengalahkan single pemenang X Factor setelah digerakkan oleh kampanye online untuk melawan dominasi industri musik mainstream. Killing in the Name bukan sekedar lagu rock. Ini adalah pekikan amarah yang jujur dan brutal terhadap penindasan sistemik, khususnya rasisme dalam aparat penegak hukum. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Baris ini diulang berkali-kali, seperti tuduhan yang tak terbantahkan. Those that work forces jelas merujuk pada aparat penegak hukum, kepolisian, atau siapapun yang mewakili kekuasaan. Burn crosses adalah referensi langsung dan tak terhindarkan ke Ku Klux Klan, kelompok supremasi kulit putih yang terkenal dengan pembakaran salib sebagai simbol teror. Jadi ini adalah tuduhan telak. Ada anggota aparat penegak hukum yang secara aktif terlibat atau bersimpati pada ideologi supremasi kulit putih dan praktik rasisme ekstrim. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah sejarah kelam yang nyata di Amerika Serikat. Lirik ini menyinggung fakta bahwa sebagian aparat penegak hukum atau orang yang berkuasa justru memiliki keterkaitan dengan kelompok supremasi kulit putih seperti Ku Klux Klan. Mereka yang seharusnya melindungi masyarakat malah menjadi bagian dari sistem rasis dan penindasan. And now you do what they told ya. Pengulangan yang agresif ini menggambarkan kepasrahan. Ini adalah kritik terhadap individu yang mungkin tanpa sadar atau karena takut mematuhi perintah yang tidak adil dari sistem tersebut. Ini berbicara tentang kepatuhan buta, bagaimana kita semua bisa terseret untuk menjadi bagian dari sistem penindasan jika kita tidak kritis dan melawan. Ini adalah tentang menjadi boneka yang mengikuti arahan tanpa mempertanyakan moralitasnya. And now you do what they told ya menggambarkan bagaimana masyarakat atau aparat sering terjebak dalam sistem otoriter. Mereka patuh, mengikuti perintah tanpa bertanya, tanpa melawan, hingga akhirnya kehilangan kendali atas kebebasan mereka sendiri. Bagian ini lebih menyindir dan syarat ironi. Frasa wearing the badge, they're the chosen whites, menyindir bagaimana para pelaku rasisme dalam seragam polisi seringkali melarikan diri dari konsekuensi. Kematian mereka jika terjadi dalam tugas seringkali dibenarkan begitu saja, bahkan diromantisasi, karena mereka adalah bagian dari ras pilihan yang dilindungi sistem. Ini adalah kritik terhadap double standards dalam keadilan, di mana etnisitas dan posisi kekuasaan bisa menjadi tameng dari akuntabilitas. Those who died are justified for wearing the badge, they're the chosen whites, adalah kritik tajam terhadap bagaimana kekerasan yang dilakukan aparat sering dibenarkan hanya karena mereka punya lencana atau wewenang. Bahkan, hal itu ditutup-tutupi oleh sistem yang rasis. Kemudian kita kembali ke pengulangan and now you do what they told ya. Namun kali ini ditambahkan now you're under control. Ini adalah evolusi dari kepasrahan menjadi penundukan total. Ketika kita hanya mengikuti perintah tanpa kritis, kita telah kehilangan otonomi, kita telah di bawah kendali sistem yang menindas. Ini adalah peringatan keras tentang bahaya kehilangan kemerdekaan berpikir dan bertindak. Dan puncaknya, yang mengubah lagu ini dari keluhan menjadi pemberontakan. Fuck you, I won't do what you tell me. Diulang sampai 16 kali, diakhiri dengan motherfucker. Ini adalah penolakan mutlak, sebuah teriakan eksplosif untuk kebebasan, untuk tidak tunduk pada otoritas yang korup, untuk menolak kepatuhan buta. Ini bukan hanya tentang sumpah serampah, ini adalah deklarasi perang terhadap ketidakadilan, sebuah janji untuk tidak lagi menjadi boneka. Ini adalah inti dari semangat Rage Against the Machine, untuk memprovokasi pemikiran kritis, untuk mendorong perlawanan.
Killing in the Name ini sendiri terlahir dari kemarahan langsung atas kasus Rodney King pada tahun 1991, di mana polisi kulit putih memukuli pria kulit hitam, dan 1 tahun setelah insiden, pada tahun 1992, hakim di pengadilan tingkat stadil menyatakan para polisi yang terlibat bebas. Ini memicu kerusuhan besar di Los Angeles pada tahun 1992, di tahun lagu ini dirilis, dan kekecewaan atas keputusan pengadilan itulah yang menjadi inspirasi utamanya. Tak hanya itu, inspirasi lirik "Some of those that work forces are the same that burn crosses" ternyata datang dari laporan dan diskusi yang terjadi antara Tom Morello dan Zack de la Rocha tentang adanya anggota Ku Klux Klan di polisi Los Angeles saat itu. Ini bukan sekedar omong kosong, melainkan tuduhan yang berakar dari isu sosial yang nyata. Saat diputar di BBC Radio 1, seorang DJ secara tidak sengaja memutar versi yang belum disensor, yang menyebabkan kata "fuck" terucap belasan kali di radio nasional. Insiden ini memicu banyak keluhan dan menjadi salah satu momen paling terkenal dalam sejarah radio Inggris. Namun yang paling fenomenal adalah ketika pada tahun 2009, sebuah kampanye akar rumput di media sosial berhasil mendorong Killing in the Name untuk menjadi lagu Christmas number 1 di Inggris. Kampanye ini, yang digagas sebagai bentuk protes terhadap dominasi industri musik mainstream dan pemenang ajang pencarian bakat, tidak hanya berhasil secara simbolis, tapi juga mengumpulkan uang untuk amal. Lagu ini tetap relevan dan sering digunakan dalam berbagai gerakan protes di seluruh dunia. Kekuatan lirik dan musiknya menjadikannya himne abadi bagi mereka yang menuntut keadilan dan melawan penindasan. Sebuah bukti bahwa musik bisa menjadi alat perubahan yang tak lekang waktu. Dan ingat, don't do what they told ya.